Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahmat Hidayat, NIM 0580078864. Prodi Sistem Informasi UPJJJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Lanjut ke soalnya. Di soalnya di sini kita diminta untuk membuat basis data berdasarkan ERD yang ada di gambar ini atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini kita diminta membuat basis datanya menggunakan exam ya. Exam di sini. Nah, sebelum membuat basis datanya, kita harus mempunyai examnya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa download examnya di apache-friends.org. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal membuka examnya, yaitu exam control panel. Nah, di sini nanti akan tampilannya seperti ini. Kalian tinggal start aja yang bagian Apache dan MySQL-nya. Ya udah. Untuk membuat database tuh sebenarnya kita bisa langsung membuat database di PHP MyAdmin-nya dengan menggunakan browser localhost /php myadmin seperti ini ya. Kita bisa seperti ini, dan ini adalah tampilan awal dari PHP MyAdmin. Kalian bisa membuat database langsung di sini ya, di klik new, lalu kalian isi nama database-nya di sini. Atau kalian bisa juga menggunakan perintah SQL di sini menggunakan konsol di sini nih, ada di bawah. Lalu sekarang saya itu tidak akan menggunakan PHP MyAdmin ini ya, tapi saya akan menggunakan command prompt, yaitu MariaDB di MariaDB-nya. Nah, sekarang kita ketik Windows plus R, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita isi cmd. Nah, kita perbesar dulu ya untuk ukuran hurufnya, perbesar. Nah, di sini ya sudah kelihatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke MariaDB-nya dengan cara titik. Oke, titik. Nah, ini kita keluar dari folder user ya. Kita keluar dari folder user dulu. Lalu nanti kita di sini kita masuk ke folder examnya. Exam. Lalu SQL. Nah, sekarang kita udah ada di bin ya. Kita udah ada di bin. Nah, sekarang kita masuk ke MariaDB-nya dengan cara MySQL strip root. Maaf strip root. Nah, di sini keterangannya strip u itu untuk username dan root itu adalah username-nya. Dan jika ada yang menggunakan password, itu kita bisa menambahkan strip p dan ketik passwordnya apa gitu. Karena di sini kita kan menggunakan exam, maka username bawaannya itu adalah root dan passwordnya itu kosong ya, nggak ada. Jadi kita cukup mengisi username-nya aja gitu. Lalu kita enter, nanti akan
tampilannya akan seperti ini, welcome to the MariaDB monitor. Nah, kalau di PHP admin tadi kan tampilan awalnya seperti ini ya, seperti ini. Ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, jika di MariaDB tampilan awalnya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita akan menampilkan database yang seperti yang ada di PHP admin. Sekarang kita tampilkan show database gitu. Nah, di sini. Nah, ini tampilan dari database-nya, sama ya seperti yang ada di PHP admin. Sekarang kita akan membuat database-nya, database dengan nama rumah sakit ya. Untuk database ini kita menggunakan perintah DDL, yaitu data manipulation language, yaitu perintah create ya. Database. Sekarang nama database-nya apa? Nama database-nya itu rumah sakit. Nah, di sini kurang A ya, database-nya. Nah, untuk penamaan database itu tidak boleh menggunakan spasi ya, jadi harus seperti ini. Kalau kita enter, nah dia akan ada keterangan query one row affected. Itu berarti database yang kita buat itu sudah berhasil. Sekarang kita tampilkan database-nya, so database. Nah, database yang sudah kita buat itu udah ada ya sini, dan bisa kita lihat juga di PHP admin. Database yang sudah kita buat bakal muncul ya. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya. Untuk membuat tabel, kita gunakan dulu database yang akan dibuat tabelnya. Kita gunakan use rumah sakit. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Database change, berarti kita sudah masuk nih ke dalam rumah sakitnya, dalam tabel database rumah sakitnya. Sekarang kita buat tabelnya. Tabel. Nah, create tabel, terus nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu yang pertama kita akan buat tabel administrator. Berarti administrator, lalu kita buka kurung. Yang pertama ada id_admin, kita datanya integer, lainnya kita kasih 3, lalu keterangannya tadi kan dia primary key dan auto increment ya, jadi kita primary key di sini auto increment, lalu kita koma lagi, koma di sini, koma, lalu setelah itu kita buat kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah nama admin. Ini pacar, ini 30 ya. Kita setelah nama
itu meganya parser ini 100. Nah, untuk di akhir tidak usah menggunakan koma lagi, tapi kita menggunakan tutup kurung di koma. Nah, ini udah very oke nih ya. Kita very oke. Maka database yang sudah kita buat itu udah berhasil kita tampilkan. Sekarang strukturnya descript tabelnya administrator gitu. Nah, ini ya adalah database administratornya, tabel administratornya. Dan sekarang kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel dokter. Sekarang kita buat tabel dokter. Oke. Tabel dokter kurung. Nah, untuk tabel dokter yang pertama itu adalah ID dokter. ID dokter, tipe datanya integer, lalu I3 primary, oke, auto increment, untuk increment ya. Lalu selanjutnya ada nama underscore dokter, isinya varcharnya 30, koma, setelah itu setelah dokter ada setelah nama dokter ada alamat dokter, varchar ya, ini 100, koma, nah ini saya melakukan kesalahan ya di sini. Seharusnya di sini menggunakan koma, tapi saya menggunakan titik. Mungkin saya akan ulang lagi ya. Saya errorkan dulu. Kita buat ulang di create tabel dokter. Nah, ID-nya tadi ID dokter ya. ID kita buat ID dokter, koma, terus nama underscore dokter nya varchar ya 30, koma, lalu alamat dokter nya varchar 100, tanggal lahir, datanya date, lalu no underscore HP, datanya varchar, kita kasih 15 saja,
sama, lalu spesialis. Spesialisnya kita tadi tipe datanya varchar dan lainnya 15 ya. Lalu waktu kerja waktu kerja itu varchar 100. Oke, ini udah query oke ya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Setelah tabel dokter ada tabel dokter admin. Kita buat create tabel dokter sekarang admin. Lalu kita buat kolomnya itu id underscore data, sininya integer 3, ini auto increment ya. Lalu ada ID dokter, ini integer 3, lalu ada ID underscore admin integer juga 3, tutup. Nah, setelah dokter admin kita buat pasien ya. Dan setelah pasien, pasien tabel siap kurung jadi underscore pasien integer 3, lalu sininya primary auto gimana lalu ada nama underscore pasien, nama underscore pasien itu tipe datanya varchar 30, lalu setelah nama ada alamat, alamat varchar sini 100 ya.
terus ini skor kami kerja satu, lalu ada no underscore hp kerja 15. Sekarang setelah pasien dokter nih, pasien dokter, setelah itu kita membuat pasien dokter ya, yang ini nih. Sekarang kita buat ya, tabel pasien skor dokter kurung ID, isinya datanya integer 3 primary key, lalu auto skor yang increment, hasilnya ada ID underscore dokter, ini integer 3, lalu ID underscore pasien integer periksa itu menggunakan date, terus ada resep menggunakan varchar isinya 100 saja. Periksa. Nah, ini ada yang salah ya guys ya, kita ulang lagi aja apa di sini ada pasien skor dokter kurung ID integer ini 3, terus primary auto skor increment, lalu ada ID underscore dokter tiga, ID underscore pasien
integer, di sini 3. Lalu ada waktu, terus ada set char ini 100 ya. Ini udah oke tuh. Nah, sekarang yang terakhir adalah daftar, tabel daftar. Sekarang kita buat kolom pertama id underscore daftar biasa integer, yang 3 nyari nya auto pengen. Lalu ini ada id underscore admin integer, di sini ada 3. Kita lihat dulu ya. Nah, di daftar itu cuma ada id daftar, id admin, id pasien, sama ya. Pasien integer 3. Nah, ini 3 ya. Lalu ini database ya, tabel dan database yang kita udah buat. Nah, untuk menampilkan tabel yang kita buat, kita bisa menampilkannya ya dengan cara show tabel. Oke, ini ada tabel yang sudah kita buat, dan sekarang kita akan membuat relasinya gitu, relasi yang ada di tabel-tabel ini. Sebelum membuat relasinya, kita harus membuat region case-nya yang ada di tabel-tabel masing-masing tabel. Nah, seperti tadi kan di sini nah contoh di sini kan daftar ya, daftar. Di sini daftar, ini terhubung dengan pasien dan admin gitu ya, administrator. Berarti kita membuat origin key-nya di daftar gitu. Oke, kita buat origin key-nya.
dengan cara di sini kita klik yang ini, kita jadikan indeks di sini. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada setiap origin key-nya. Dokter admin di sini juga ada ya. Pasien dokter ini juga ada. Nah, ini jadi daftar udah, pasien udah. Nah, dan sekarang kita masuk ke pembuatan relasinya. Pembuatan relasinya, kita klik yang database rumah sakitnya, lalu di bagian samping di sini, di sini ya, paling ujung. Nah, di sini ada desainer di sini ya. Nah, kita perbesar aja ya, perbesar, kita rapikan dulu. Nah, ini ya. Ini kita rapikan dulu. Nah, untuk membuat relasinya, kalian pilih menu yang di sini ada create relasi ya. Nah, di sini kita create relasi dari administrator dulu, kita buat dari administrator ke daftar. Ini seperti ini, kita pilih yang ininya cascade, ini juga sama ya. Nanti relasi yang nanti akan muncul relasinya seperti ini. Nah, dan juga kita buat relasi juga ke ini, kita buat lakukan hal yang sama ke setiap bagiannya. Nah, sekarang kita dari dokter, kita sambungkan dari dokter ke dokter admin. Dokter. Sekarang yang pasien nih, pasien kita, oh ini salah ya, saya salah.
dari pasien ke sini. Dan dari pasien juga kita arahkan ke pasien ini. Setelah itu dari dokter kita arahkan ke pasien ini juga. Sekarang kita rapikan ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Dokter admin ini posisinya di sini. Terus dokter kita di sini. Lalu administrator di sini ya, administrator. Lalu daftar di sini. Pasien dokter ini dan di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan relasinya seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal save page aja di sini ya. Kasih nama, akan rumah sakit. Oke gitu. Setelah itu, nah ini ya tampilan dari database yang saya sudah buat. Dan untuk database-nya nanti bisa kalian isi dengan data-data menyesuaikan gitu ya. Dan untuk dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.